bagaimana manusia itu mengenali dunia ini berubah-ubah ya, berubah-ubah dalam waktu pendek tanpa ada perubahan mendasar secara genetik gitu. Ya. Jadi secara genetik otak kita, tubuh kita sama persis dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul, sama persis itu ya. Sama persis. Sehingga kalau manusia itu tidak sekolah, tidak diajari, tidak dilatih, dijarnoai, dia itu akan kembali ke settingan awal pemburu pengumpul gitu. Ya. Oke. Yo kamu kalau nggak diajari moco tuh, yo sampai kapanpun yo gak iso moco. Ya karena Ya, ya. membaca itu diajari gitu. Ya itu jadi kalau kemudian kalau kita ini manusia ini terus kemudian mendadak kita tuh tidak ngomong satu sama lain, tidak berkomunikasi, tidak ngomong, tidak nulis, hahu-hahu tok gitu ya. Kita kembali ke settingan nenek moyang kita Dengan pemburu awal. pengumpul gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, makanya yang namanya manusia ini yang dibahas oleh Richard Dawkins itu ya pemburu pengumpul itu gitu. Gitu. Ya karena itu adalah sifat settingan yang namanya Homo sapien gitu ya. Nah, pada saat kita sudah mengalami revolusi kognitif karena kita bisa ngomong gitu ya. Manusia bisa berbicara itu adalah revolusi kognitif. Bagaimana akhirnya manusia memandang dunia itu dengan cara berbeda ketimbang 20.000 tahun yang lalu manusia mengalami revolusi yang pertama gitu ya. Aja kita bisa ngomong banyak gitu ya. Homo sapien gitu. Ya, mungkin juga Neanderthal ya mungkin berperilaku samanya ada perbedaannya gitu ya, ada perbedaan Homo sapien dengan Homo neanderthal. Nah, ini yang membuat itu juga yang mengakibatkan Neanderthal itu akhirnya punah gitu itu ya. Hmm. Ya pola itu ya apa tuh? Anak yang terlahir Kalau cacat. dibilang apakah cacat sebetulnya ya namanya cacat variasi aja gitu ya. Tidak ada ini. Kalau kita berbicara mengenai tidak ada yang namanya cacat itu. Nah, yang disebut apa? Misalnya anak terlahir dengan kakinya itu satunya nggak ada gitu. Ya itu ya variasi aja. Kalau kita berbicara mengenai biologi ya itu variasi gitu ya. Ya podo sama aja lah tuh. Misalnya kalau ditanya itu ya apa namanya pohon pohon jati itu yang normal itu dahannya berapa? Lu kan podo kan nggak ada gitu. Kalau kita ngomong kegagalan gen ya enggak, gen itu terekspresi ya macam-macam gitu. Kalau cacat misalnya, menurutmu yang cacat itu hidung mancung ada apa hidung pesek? Ayo, aku takon gitu. Nggak ada, itu normal, Dok. Lah yang nggak ada. Nah, semua itu ya normal gitu ya. Mm-mm. Terlahir cacat itu maksudnya cacat apa? Hidungnya pesek, hidungnya mancung, matanya sipit itu. Ya, jadi tidak Mungkin ada itu. dikira nggak sama dengan yang lain gitu aja. Iya, kalau tidak sama dengan yang lain ya namanya variasi. Kalau aku sama Mm-mm. dengan orang-orang yang lain,
Kita nggak IG Live sekarang tuh, gitu. Ya, betul. Jadi kalau ukuran sama orang-orang ini aku cacat, gitu. Karena aku nggak Ya, sama dengan yang aku ya lain, cacat. gitu. Iya, kalau cacatin temen. Hmm. Jigur. Ya, Terus tak kira sekali mikir lagi. ngono iki. Loh, lah iya gitu. Jadi kalau dibilang bahwa yang tidak sama dengan orang pada umumnya disebut cacat, aku ini ya cacat gitu. Ya. Kalau aku sama dengan kalian, kita nggak bakalan IG-an sekarang gitu. Hmm. Kenapa? Ya wes, gak ono sing sinau, walah anu pengajian Iya. ae lah. Wes gak ono acara iki gitu ya gitu. Jadi yang disebut Oke. anak terlahir cacat parah, apa itu kegagalan gen? Ya tidak, itu. Ini adalah variasi dari kehidupan, gitu ya. Ini variasi dari kehidupan. Hanya saja anak-anak yang lahir dengan handicap, handicap itu artinya apa? Hmm. Dia kesulitan untuk berhidup seperti yang lain-lainnya, gitu. Perkara cacat, aku ini ya cacat itu. Kenapa? Aku mengalami kesulitan untuk hidup seperti orang-orang pada umumnya. Yo, ya itu. Itu, Ya, bayangin ya. aja, aku Iya, kecil iya. bro, bayangin aja, aku kesulitan, ngomong itu kesulitan gitu. Jadi pada dasarnya aku ini ya cacat itu. Apakah cacatku ini parah? Lo parah itu, parah banget itu. Parah. Kalau ukurannya itu adalah distribusi normal gitu. Hmm. Ya, itu aku ya cacat. Jadi kalau apakah kecacatan ini kegagalan gen? Ya tidak. Justru ini adalah cerdasnya gen Variasi. membentuk variasi gitu. Hmm. Sehingga membuka jalan untuk dia tetap apa namanya abadi gitu ya. Jadi kalau terlahir cacat parah, apakah ini kegagalan gen? Enggak. Justru ini cerdasnya gen membuat variasi yang sangat luas gitu ya. Gitu. Bayangin aja sekarang anak cacat itu. Anak cacat sekarang lahir cacat. Ada dibentuk YPAC, dibentuklah LSM, dibentuklah yang namanya sekolah berkebutuhan khusus. Loh, apa itu tidak memberikan advantage gitu ya. Gitu. Iya. Ya, wah ada anak-anak berkebutuhan khusus, ada sekolah berkebutuhan khusus loh. Lah ya ini tidak bisa, ini disebut sebagai kegagalan gen gitu ya. Justru ini adalah cerdasnya gen membentuk variasi yang luas itu dari dalam kehidupan. Nah, ini pertanyaan ini Oke. bagus ini. Pertanyaan bagus, tapi ya tak apa tak pisui gitu ya gitu. Oke, next. Apa? Oke. Kalau malas itu salah satu bentuk ego bukan, Dok? Apa itu strategi bertahan hidup menghindari bahaya? Sekali lagi ya, kalau kamu tanya soal ego, itu bukan ego-egoan itu adalah tidak berdasarkan sains. Itu adalah filsafatnya Freud ya. Jadi dalam sains itu nggak ono ego-egoan itu nggak ono ya. Yes. Jadi apakah salah bentuk ego? Ego itu super ego itu nggak ada. Yes. Oke. Oke. Tolerate. Loh, ya bukan gitu. Yang namanya variasi itu menyediakan jalan, menyediakan cara bagi gen untuk tetap immortal gitu ya. Jadi gen itu abadi. Sejak tahun 3,7 miliar tahun yang lalu itu sampai sekarang gen itu abadi gitu ya. Dan variasi kehidupan yang macam-macam itu ya tentu saja ada variasi yang survival rate-nya lebih tinggi dari yang lain. Misalnya kera ini model kera ini survival rate-nya rendah gitu ya. Rendah kalah sama kecoa gitu ya. Kecoa itu survival-nya tinggi gitu ya. Variasi, tapi apakah variasi itu berhubungan dengan survival rate? Enggak, survival rate itu ya seleksi alam aja gitu. Misalkan manusia ini kan dari 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 homo yang pernah ada hidup ini
manusia ini paling agak lama gitu ya, agak lama gitu. Sekarang itu kita 350.000 tahun gitu. Homo 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 erectus 2 juta tahun gitu. Homo neanderthal 60.000 tahun yang lalu udah punah gitu. Homo naledi, Homo floresiensis ya, Homo denisovan itu punah semua gitu. Jadi genus Homo ini beratnya itu rendah gitu. Kalah sama kecoa gitu. Tapi dengan adanya jalur-jalur seperti ini, gen itu mendapatkan jalan atau jalur yang tidak terhingga untuk bisa tetap abadi gitu. Homo wajakensis itu Homo erectus ya itu. Nah, gitu. Ndelokoi. Apakah kenapa beberapa organisme beda spesies tidak bisa dikawinkan? Tidak bisa dikawinkan itu karena secara mendasar, secara genetik itu berbeda gitu. Bagaimana kamu yang kromosomnya 23 terus kemudian kawin dengan simpanse yang kromosomnya 24 pasang. Loh ya gak iso. Loh ya. Wes yo. Padha ae kon iku masih kon ngentu knalpot yo gak gak iso lain. Apa jenenge sepeda motor anakan iku lho, ya beda gitu. Lha iya gitu. Kalau mau wedhus mbok kentu ya gak iso, tetep ae gak iso melahirkan itu. Setengah wong setengah wedhus. Ya gak ngono caranya itu ya. Karena secara genetik itu kan yang namanya perkawinan itu adalah yang gen yang diploid itu menjadi haploid ya. Yang apa namanya? Yang 23 pasang itu terus kemudian pasang. Nah, perkawinan itu memasangkan 23 yang terpisah dalam bentuk yang berbeda gitu. Lah bayang noe lah ya kon misalnya kon kawin nambah lalat buah. Lalat buah ini kromosomnya mek papat juga dadi ngono lho ya itu. Ya, karena secara mendasar itu pada saat sel telur dan spermanya itu kromosom haploidnya itu harus sama gitu. Iya. Ya arek iki kenal pot Ya iki. lah, lek kon nggak percaya coba wis iku ono Yamaha apa jenenge Honda Vario iku kenal pote kentuan ya gak iso dadi anak. Lagi dok, apakah kecerdasan kognitif diturunkan banyak dari ibu Enggak atau cuma mitos lah, saja? ya enggak lah. Aku ambek ibuku pinteran aku kok. Ayo, berarti aku Oh, tekan sopo. oke. Apa aku mungkin nemu nang rumah sakit paling ngono. Ketukar ngono. Enggak lah. Nurun Iya dari paling itu banyak ngono. tertukar. Oh lah, lah I- ibuke goblok Iso, anake iso tambah aja tuh dok. goblok. Bayangno iku mangkane wong Indonesia tambah goblok, ibuke goblok kabeh lah ngono. Ya gak ngono cara maine rek yo ya. Kecerdasan kognitif itu ya bukan hanya dari ibu, dari mbak itu juga bisa Hmm. turun. Ya gitu. Bisa turun. Jadi ya ada sifat-sifat yang skip gitu ya. Yang skip begitu mbah anaknya goblok kabeh. Lho putune pinter-pinter ono ya. Ya, Itu. Ya, ya kalau variasi gen lo ya. Halo. Oh, itu. Untuk muter-muter ini loh tuh ya. Ini kalau variasi gen itu dikembangkan atau gimana? Variasi gen itu ya diseleksi oleh alam ya. Itu namanya evolusi gitu. Jadi ada ya